ya, dengerin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Padahal kata Imam Haddad dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah, cakep banget. Orang kalau baca sepintas lewat-lewat aja itu kagak paham. Artinya ngeremehin. Istima' bil qalbi wal udhuni. Beliau mengajarkan mendengarkan sesuatu nasihat, ayat Allah, firman Allah, hadis Nabi, belajar. Pertama kita dengerinnya pakai apa? Bukan kuping dulu gitu. Bi qalbihi wa udhunihi. Tuh. Lihat kitab Risalatul Mu'awanah masih di awal. Dengerinnya pakai apa? Pakai hati, masukin hati dulu, terima dulu. Lalu kalau udah dengarnya pakai kuping duluan, ketiga kali nih gue dengar Ustaz, nggak ada lagi pembahasannya. Padahal dia belum kerjain tuh orang. Karena dengar pakai kuping doang. Subhanallah. Ya, kalimat-kalimat dalam kitab Risalah itu peletakannya itu bukan sembarangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, juga guru-guru kita yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya Ki Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Ki Haji Lutfi Fathullah. Mudah-mudahan semua yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari guru-guru kita, senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini dari 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalahu as-salih wa li hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni 'ilma. Amin. Maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Bertepatan malam ini kita masuk di malam yang ketiga, di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan hari-hari ini di dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr ila akhir surah. Malam ini juga merupakan malam yang ketiga
yang dalam hadisnya Rasulullah SAW memberikan satu pesan dan motivasi semangat untuk mengisi hari-hari ini dengan berbagai macam ibadah, dengan amal-amal soleh baik yang wajib ataupun yang sunnah, ataupun berupa akhlakul karimah, adab dan etika-etika kita. Itu semua begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika amal soleh itu dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu juga malam-malamnya. Maka kata Rasulullah SAW, sebelum kita masuk dalam pembahasan fikih kita, perlu kita tahu bahwa kata Nabi dalam hadisnya, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu ahabbu ila Allah min 'ashri Dzulhijjah." Wa fi riwayatin min hadhihi al-ayyam. Kata Nabi dalam hadis ini, dalam hadis sahih, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan pada hari-hari itu, ibadah dikerjakan pada hari-hari itu, melainkan ahabbu ilallah, itu amal soleh, itu ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita yang wajib, yang sunnah, sedekah kita, silaturahim kita dalam 10 hari pertama ini, duduknya kita di majelis ilmu dan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya, dengan pemahaman hadis ini, maka itu semua begitu luar biasa pahalanya dan kedudukannya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau bahasa kita, yang paling didemen sama Allah. Amal soleh yang dikerjain pada hari-hari ini amalan yang paling didemen, yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Min 'ashri Dzulhijjah, yaitu dari amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama dan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu apa yang kita lakukan? Di antaranya mengisi hari-harinya, siangnya dengan berpuasa, yang disebut dengan puasa sunnah Dzulhijjah. Kalau kita mau niat puasanya terhitung dari Ahad kemarin itu tanggal 1 ya. Tadi Senin hari kedua, maghrib tadi, malam udah masuk malam ketiga. Berpuasa, puasa sunnah. Saya niat puasa esok hari sunnah Dzulhijjah. Saya niat puasa sunnah Dzulhijjah esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya untuk dia berpuasa sunnah di esok harinya. Yang kata Nabi, "Siyamu yaumin minha ka siyami sanatin." Ini besar fadilahnya. Ini berjalan fadilah ini seiring waktu dalam setiap tahunnya. Tahun kemarin kita udah kerjain. Kata Nabi apa? Berpuasa satu harinya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 9 itu puncaknya, yang disebut hari Arafah. 9 Dzulhijjah. Berpuasa siyamu yaumin minha. Berpuasa satu hari di bulan Dzulhijjah dari 10 hari pertamanya ini, kasiyami sanatin, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Tahun berapa hari? 360 hari. Puasanya sehari. Selesai puasa hari pertama, kita buka begitu maghrib, maka mendapatkan catatan orang yang telah berpuasa selama 360 hari. Subhanallah, itu setahun ya. Ini hanya khusus diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak Allah berikan umat-umat dulu nih. Itu yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah dalam kitabnya Khasa'is Ummat Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad, yaitu amalannya ringan, pahalanya begitu besar. Jadi bersyukur kita. Puasanya sehari, tapi catatan pahalanya setahun, alias 360 hari paling dikit. Maka nanti kalau orang banyak melakukan kebaikan, amal-amal soleh dari umat Nabi Muhammad, contohnya kayak puasa begini, harapannya adalah bisa mengalahkan kualitas ibadah dari umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan. Kita ratusannya kagak, gopek kagak, 2,5 kagak, cepek udah langka. Ya Allah, mudah-mudahan pada panjang umur, sehat walafiat, amin. Ya kagak stres dengerin ambulan kagak ya.
bulan kan lagi bolak-balik haji 6 bulan ya. Awak ada isinya kagak kita nggak tahu juga kita. Kali aja isinya kelapa muda. Katanya agen kelapa minjam biar cepat sampai tujuan, minjam aja dah, nyalain dah sirina. Nggak tahu isinya kelapa muda. Ya. Nah ini mudah-mudahan pada kita panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Puasa sehari. Ya. Kemudian pada hari Arafah, ini mentok dah, yang nggak bisa 1 sampai 9, yang nggak bisa separuh 8 9. 8 disebut tarwiyah, 9 disebut Arafah. Seandainya nggak bisa puasa hari ke-8, maka mentok, jangan nggak ngerjain, yaitu puasa hari ke-9, yaitu hari Arafah. Yang kata Nabi dalam hadisnya, hadis sahih, Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. 2 tahun yang mana? Setahun yang lalu sama setahun yang akan datang. Dengan puasa Arafah dihapuskan dosa-dosanya. Puasa Arafah kemarin kita puasa, alhamdulillah, mudah-mudahan diterima sama Allah. Besok kita puasa lagi. Kayak apa orang depan belakang udah habis dihapus lagi. Ya. Itu gambarannya. Sebelumnya setahun dihapus, setahun yang akan datang dihapus. Maka kata ulama, seandainya orang yang seperti ini, katanya, dia meninggal di antara pertengahan tahun atau antara waktu Arafah yang sebelumnya dengan Arafah yang setelahnya, meninggal di antara waktu itu, maka dipastikan orang itu menghadap Allah meninggal dalam keadaan bersih. Kenapa? Depan belakang dosanya diampuni dengan sebab puasa Arafah. Subhanallah. Sebab ada dosa-dosa kita, kesalahan kita, kemaksiatan kita yang nggak bisa dihilangkan dengan sholat. Dia nggak bisa dihapus dengan puasa, dengan haji, ataupun puasa Ramadan dan amalan yang lain. Mungkin dia hanya bisa dihapus dengan puasa Arafah. Itu kata ulama, maka ada fungsi manfaatnya. Kenapa amalan sunnah itu banyak banget? Yang isinya itu menghapuskan dosa, bahkan puasa Ramadan menghapuskan dosa ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Mungkin ada dosa-dosa kita yang nggak bisa terhapus dengan puasa Ramadan, dia hanya bisa terhapus dengan sebab kita ngerjain puasa Arafah. Jangankan puasa, keadaan hidup apa yang mudah-mudahan jangan sampai orang fakir banget, miskin banget. Itu bagian dari penghapusan dosa. Mungkin dosanya bisa kehapus dengan dia hidup miskin. Jadi keadaan itu kalau dia sabar maka bisa menghapuskan dosa-dosanya. Jadi bukan ibadah aja bisa menghapus dosa, keadaan, satu keadaan dia misalnya tadi seperti miskin banget, tapi dia sabar di jalan ini ketentuan Allah, nah itu bisa menghapuskan dosa. Emang kudu kehapusnya dengan miskin dulu itu, ya. Inilah fungsinya banyak kebaikan, amal soleh beraneka ragam. Karena Allah begitu murah dengan sifat rahmat kasih sayangnya, silahkan ambil yang mana, tinggal kemauan kita. Nah, yang susah kan kemauannya, ya. Dengerin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Padahal kata Imam Haddad dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah, cakep banget. Orang kalau baca sepintas lewat-lewat aja itu kagak paham. Artinya ngeremehin. Istima' bil qalbi wal udhuni. Beliau mengajarkan mendengarkan sesuatu nasihat, ayat Allah, firman Allah, hadis Nabi, belajar. Pertama kita dengerinnya pakai apa? Bukan kuping dulu katanya. Biqalbihi wa udhunihi. Tuh. Lihat kitab Risalatul Mu'awanah masih di awal. Dengerinnya pakai apa? Pakai hati, masukin hati dulu, terima dulu. Lalu kalau udah dengarnya pakai kuping duluan, 3 kali nih gua dengar Ustaz, nggak lagi pembahasannya. Padahal dia belum kerjain tuh orang. Karena dengar pakai kuping doang. Subhanallah. Ya, kalimat-kalimat dalam kitab Risalah itu peletakannya itu bukan sembarangan. Ya. Jadi kata beliau mendengarkan, masukkan nasihat-nasihat dalam diri kita biqalbihi wa udhuni, dengan hati dan telinganya, baru kuping. Kalau udah masuk ke hati dan terima aja lah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, yang mengarang kitab Maulid Simtud Durar, beliau dikatakan sifat tawaduknya katanya. Beliau duduk satu majelis ilmu, datang kepada syekh, itu keterangan dia pernah dengar udah 1000 kali.
Gurunya bahasanya istilahnya jelasin itu udah 1000 kali didengar, tapi apa katanya? Beliau duduk seakan-akan baru pertama kali dengar. Apa maknanya? Nggak ada masa. Kalau kita gitu orang kita ngaji jarang, begitu dengar, gue udah pernah dengar nih katanya. Sok namanya orang kita, sombong banget. Ya. Tuh wali min auliyaillah Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, ya, yang kuburan di Sewon Hadramaut. Beliau kalau duduk, udah tuh keterangan gurunya udah 1000 kali didengar. Dia setiap datang, kita bayangin gitu, ya. Ka'annahu yasma' awwal marrah. Seakan-akan dia baru tumben dengar pertama kali. Kalau orang baru tumben pertama kali dengar, gimana? Dengerin banget. Kalau kita kagak. Gue udah 3 kali, gue udah apal, udah ngaji dah, gue sini belakang aja sambil kolu gitu. Ya, kenapa? Paling keterangannya nggak ada yang lain, misalnya begitu. Subhanallah, ulama salafus saleh mengajarkan tawadhu kita. Nih, puasa, ya. Puasa 1 harinya mendapatkan pahala seperti berpuasa setahun. Wa qiyamu lailatin minha ka qiyami lailatul qadri. Dan orang yang menghidupkan 1 malam dari 10 malam ini, jadi harinya ada 9, ada mengatakan 10 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau puasanya dan sampai tanggal 9. Malamnya 10 sampai malam ke-10 tuh, malam Idul Adha. Nah, orang yang menghidupkan malam, 1 malam dia hidupkan dari 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, maka mendapatkan pahala seperti orang qiyami lailatul qadri, seperti orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, orang yang beribadah pada Lailatul Qadar, menghidupkan 1 malamnya. Bayangin, kayak orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa orang yang beribadah pada Lailatul Qadar mendapatkan pahala khairun, yang lebih baik, lebih bagus dari orang yang beribadah selama 1000 bulan. Subhanallah. Hakikatnya Lailatul Qadar, hakikat itu sebenarnya cuma ada di bulan Ramadan sebenarnya. Itu menurut 3 mazhab selain Imam Malik. Adapun kata Imam Malik bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi di malam lain selain bulan Ramadan, itu kata beliau. Tapi 3 imam sepakat bahwasanya Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan. Mana ayatnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar dalam ayat lain syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Nah, itu menjadi kesepakatan 3 ulama. Disebut bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, tepatnya pada Lailatul Qadar. Tapi di luar Ramadan, ini balik lagi ke kemuliaan umat Nabi Muhammad kita. Di luar Ramadan kita diberikan pahala yang bisa sama seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah orang yang menghidupkan malam dari malam-malam pertama, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Ini insyaallah, mudah-mudahan. Bagaimana caranya? Jelas, dan Nabi udah jelasin dalam hadisnya, ulama pun mengikutinya, ya, melakukan sholat isya berjamaah sama subuh berjamaah itu minimal. Dia bisa tahajud 2 rakaat, dia sholat hajat, pokoknya sholat 2 rakaat dah sebelum subuh. Nah, itu lebih bagus lagi. Tapi minimal seandainya dia nggak bisa tahajud, bangun udah pas azan, ayo ambil kesempatan sholat subuh berjamaah, isyaknya dia berjamaah, subuh berjamaah, maka dikatakan orang yang telah menghidupkan malam itu. Itu kata Nabi, man shalla subha jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka orang itu dikatakan telah menghidupkan semalam suntuk, semalaman full. Kalau sholat isyaknya doang baru berapa? Semalam, setengah malam. Man shallal isya jama'atan fa ka'annama qama al-laila nisfah. Kita sholat isya doang, isya berjamaah nih, dapat pahala orang itu telah ditulis qad qama al-laila nisfah, menghidupkan separuh malam. Begitu dia sholat subuh, maka pengertiannya ada 2 kata ulama. Ada yang menjelaskan berarti dia dapat, kalau isyanya jamaah, subuhnya jamaah, totalnya dia dapat 1,5 malam. Setengahnya yang sholat isya, sholat subuh itu 1 malaman. Kalau di total jadi berapa? 1,5 malam. Tapi ada yang mengatakan begitu dia sholat isya berjamaah, subuh berjamaah,
maka dikatakan dia telah menghidupkan satu malam suntuk. Subhanallah, itu semalaman aja udah luar biasa, apalagi kalau ikutin pendapat yang mengatakan 1,5 malam. Ya, ini insya Allah bagian dari kita ada duduk di majelis ilmu, bagian menghidupkannya malam nggak terasa. Ya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu sedikit tentang kemuliaan 10 malam dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita masuk dalam pembahasan kitab Fathul Qarib yang berkenaan dengan syariat kurban. Nah, jadi bisa di situ dilihat dalam kitabul apa tuh ya, di belakang lihat di daftar isi bab tentang faslun fi ahkamil udhiyah. Ada di kitab apa tentang apa? Kitab ahkamis shaidi wal dzabaih wad dhuhaya wal at'imah. Itu 61 ya. Ini tiap mau lebaran kita bahas itu. Ya. Fasal yang menjelaskan tentang hukum berkurban. Dari hukumnya kurban, kaifiatnya berkurban, syarat-syarat hewannya, dan tujuan-tujuannya, juga manfaat daripada kurban itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Faslun fi ahkamil udhiyah bi dhammil hamzah fil ashhar wa hiya ismun lima yudhbahu min an-na'ami يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم ولا تجب الأضحية إلا بالنظر إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Kurban, karena kita dikit lagi ada kurban ya. Senin besok udah puasa Arafah ya, malam Selasanya ya mungkin libur kali itu ya. Nah, Selasa kita insya Allah Idul Adha. Nah, maka penting kita membicarakan hal yang berkaitan dengan syariat kurban yang insya Allah dilaksanakan, tetap dikerjain ya, tetap dilaksanakan kurban ini. Sembahyang Idul Adha juga, sholat Idul Adha gak? Sholat ya, kan udah turun tuh PPKM yang direvisi bahwa masjid musola nggak ditutup, itu menjadi kelonggaran lagi ya. Kemudian juga udah turun juga peraturan dalam masalah penyelenggaraan Idul Adha dan kurban, boleh semuanya, teman diatur dengan protokol, baik prokes dah kita ikutin, tapi tetap syariat kita kerjain ya. Insya Allah Nur Yakin juga tetap dah, biar kita sekarang belum kelihatan, tahu-tahu ada yang bawain kebuh ya gitu. Amin insya Allah gitu. Bidhammil hamzah, pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum berkorban dengan didhammah hamzahnya, yaitu udhiyah. Fil ashhar, dalam menurut qaul yang paling masyhur, yang lebih terkenalnya disebutnya dengan kalimat udhiyah bidhammah, karena ada lughah yang lain idhiyah. Ya-nya bisa ditasydid, bisa ditakhfif. Tasydid itu ditekan ya, atau takhfif tanpa tasydid, udhiyah atau udhiyah boleh itu. Hiya wa hiya ismun lima yudhbahu. Apa itu udhiyah? Ismun lima yudhbahu. Dia adalah nama untuk hewan yang disembelih, akan disembelih. Minan na'ami, dari jenis hewan ternak, min bahimatil an'am, dari jenis hewan ternak yang sudah dinaskan, digariskan oleh Nabi untuk dijadikan hewan kurban. Karena hewan ternaknya banyak ya, bebek ternak juga, ayam, soang ternak juga ya, nggak semua hewan ternak, tapi khusus yang sudah digariskan oleh Nabi sebagai hewan ternak, hewan kurban dari hewan ternak, yaitu onta dengan jenisnya, kemudian sapi, kerbau, dan kambing. Itu 3 jenis daripada hewan ternak yang sah, hanya sah dan boleh untuk dijadikan hewan kurban. Selain itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Yauma 'Idin Nahri, yang dilakukan penyembelihan tersebut pada hari raya kurban,
hari raya penyembelihan, Idul Nahar. Itu nama lain daripada Idul Adha. Idul Adha, Idul Nahar, Idul Akbar, itu namanya. Banyaknya nama yang dimiliki oleh hari raya Idul Adha, maka itu menunjukkan keistimewaan di dalamnya. Maka disebut hari raya Idul Adha akbar wa a'zam min Idul Fitri. Dia lebih besar, lebih agung syiarnya daripada hari raya Idul Fitri. Idul Adha, Idul Akbar, Idul Nahar. Itu yang kata kaidah kasratul asma tadullu ala 'idhamil musamma. Banyaknya nama menunjukkan keistimewaan, keagungan itu sesuatu. Ya, Al-Quran namanya banyak, Rasulullah namanya banyak, Allah sang pencipta namanya banyak, dan yang lain-lainnya. Itu ya. Dan yauma Idin Nahar. Ini jadi keterangan atau definisi ini menjadi syarat sahnya kurban. Yang pertama, jadi hewan kurban tadi itu, ternak yang memang khusus dibuat di kurban. Kemudian disembelihnya pada hari raya Idul Nahar, hari raya Idul Adha. Yaitu kapan? Setelah sholat Idul Adha dan 2 khutbah yang ringan, masuklah waktu menyembelih hewan kurban. Maka kata Nabi, siapa man dzabaha qablu, siapa yang menyembelih sebelum sholat, fala udhiyatalah, ya, maka itu bukan kurban tapi cuma potongan biasa. Dikasih ke orang boleh nggak apa-apa, tapi itu bukan dikatakan kurban karena belum masuk waktu penyembelihannya. Ini wa ayyamat tasyriq yang disembelih pada hari raya Idul Adha, Idul Nahar, dan hari-hari tasyrik, yaitu sampai 13 Dzulhijjah. Berarti total penyembelihan kurban adalah 4 hari. Idul Adha 11, 12, 13 tuh. 11, 12, 13 hari tasyrik, 4 hari, ya. Wa ayyamat tasyrik. Ini sama, ya. Akhir hari tasyrik menjadi batas akhir juga mengumandangkan kalimat takbir yang disebut takbir muqayyad, ya, takbir yang diikat, qayyid, ikat namanya. Dia hanya boleh dilakukan tuh takbiran setelah sholat, itu kan, ya, dari setiap habis sholat baik fardu ataupun sholat sunnah. Adapun mulai takbiran dalam hari raya Idul Adha, momen Idul Adha sudah dimulai, sudah disunnahkan dan disyariatkan dari tanggal 9-nya hari Arafah, min fajri yaumi Arafah, dari mulai fajarnya hari Arafah subuh itu udah masuk, kita disunnahkan mengumandangkan kalimat takbir. Itulah maka tadi dikatakan Idul Adha lebih besar, lebih agung syiarnya. Dari mana diantaranya? Dilihat dari takbirannya lebih lama dia. 9 Dzulhijjah itu hari Arafah, kita habis nyahur padanya di rumahnya masing-masing, lalu sholat subuh berjamaah, ya, habis sholat subuh kita baca itu takbiran, ya, udah mulai mengundangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini begitu kan? Udah ya, alhamdulillah. Pancoran, Mampang, Blok S udah pakai itu, ya. Saya bilang di Jagakarsa belum mantu Ustaz. Kenapa? Sebab kalau kita baca takbiran tanggal 9, entar dikata habis itu sembahyang Id gitu, dikata lebaran, dikata doang gitu. Saya bilang begitu, cuma dikata-kata doang. Padahal ini sunnah dari dulu di kitab udah ada, tinggal penerapannya belum. Saya bilang tadi Senin di pengajian, masa orang Jagakarsa yang pengajian yang kemana dia ngaji aja, oh full dah pengajiannya, ada sunnah Nabi yang belum dipakai. Maka insya Allah besok pakai semua syiarin tanggal 9 subuh, habis sholat subuh langsung baca takbiran terus. Jadi mulai subuh itu, zohornya juga ya udah mulai, karena subuhnya udah mulai, zohor ngikut, asar ngikut. Nah, itu takbir muqayyad. Dari tanggal 9 itu takbirnya takbir muqayyad, artinya muqayyad hanya setelah sholat. Di jalanan belum boleh, ya di pasar belum boleh, hanya habis sholat, di sholat subuhnya, atau sholat baik fardu ataupun sholat sunnah. Bis duha tuh hari Arafah kita sholat duha, lagi puasa juga takbiran.
baca aja sendiri. Kalau sendiri nggak usah pakai speaker. Ya kayak beli toa dari sini kan. Tidak usah takbiran, takbir aja baca sendiri. Allahu Akbar 3 kali. Terus habis sholat, begitu masuk malam takbiran Idul Adha, terbenam matahari 9 Arafah, ya selesai kita puasa Arafah, itu yang dikatakan Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Nah, takbiran. Nah, kalau dari malam takbiran itu sampai imam masuk di dalam sholat, disebutnya takbirnya takbir mursal. Apa yang mursal? Lepas, nggak diketan dia. Artinya nggak mesti kudu habis sholat. Maka di mana? Fit turuq wal aswaq, ya, di jalan, di pasar, takbiran, nah itu boleh karena disebutnya takbir mursal, takbir yang tidak terbatas hanya habis sholat, boleh di mana aja. Tapi ingat, sampai kapan? Cuma sampai khotib istilahnya, atau imam dulu, karena sholat dulu kan. Imam naik atau masuk di dalam sholat Idul Adha, itu namanya doang takbir mursalnya. Selesai. Tapi habis sholat Idul Adha ada beda. Kalau habis sholat Idul Fitri nggak ada takbir lagi, karena selesai begitu naik imam masuk ke dalam sholat Idul Fitri, habis sholat nggak ada takbir lagi. Adapun Idul Adha, habis sholat Idul Adha sebelum khatib naik takbir lagi. Kenapa tadi? Karena kita habis sholat sunnah Idul Adha aja lah lagi malahan, ya kan? Nah, jadi sebelum naik khatib naik takbir, Anda nggak pakai lame-lame, ya, sekali 2 kali atau 3 kali dah, misalnya 3 kali dah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena tadi masuk lagi dalam takbir muqayyad lagi. Terus sampai kapan tuh takbir muqayyad? Akhir hari tasyrik. Jadi baca takbir terus setiap habis sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Takbirnya muqayyad. Ditambahin lagi, disunahkan membaca takbir atau bertakbiran bahasa kita kalau ketika melihat hewan kurban akan disembelih. Nah itu, jadi lagi motong jangan diem aja, sepi banget, orang pada nonton kayak nonton layar tancap, pada nganga gitu, dia pada ngorban pada ngapain. Nah di sini ada yang mensiarkan, ada yang megang speaker, ya, jadi standby dah dia. Yang bagian kotor-kotor itu, yang bagian ngeset beda lagi. Di sini khusus dah 3 orang 2 orang baik megang speaker, siapin aja deh kopi yang snacknya semuanya dah, ya biar nggak kayak berhenti itu takbir. Tapi penting apa, gue mau ngopi dulu, kenapa ya, kagak ada pulsaannya, ya, siapin. Kenapa bagian syiar? Sebab apa kata Nabi? Zayyinu a'yadakum bit takbir, hiasi, ramaikan id kalian dengan apa? Takbir. Orang kafir paling dengat kalau orang Islam itu ngucapin takbir, ya, makanya dulu kan gubernur kafir sempat ngarang, ya, karena paling takut dia kalau orang Islam udah baca takbir, apalagi bawa golok, kalau mau nyembelih kambing, ya, gitu. Nah, ini bagian daripada syiar, ya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, kurban itu apa? Wa huwa syiarun zahirun. Lihat kitab Kifayatul Akhyar. Kata Sayyid Abu Bakar di situ rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kurban adalah syiar yang nyata, apa, jelas, tampakin udah yang dijual di pinggiran tuh hewan kurban itu syiar ketika Idul Adha, ya. Orang lagi itu udah taruh di pinggiran, pergi sini kan nggak ada tempatnya, ya, bisa diikat aja tuh, dicancang di pagar, ya. Nah, nggak apa-apa, yarin syiar, ya. Kenapa? Memang ada tempatnya, ya, kecuali ada di atas kalau udah ada itu, ya. Nah, ini jadi bagian dari syiar yang benar-benar nyata. Nah itu apalagi Idul Adha yang memang harus disyiarkan dengan diantaranya lebih banyak mengumandangkan takbirnya. Wa ayyamat tasyrik. Nah, penyembelihan dari mulai hari raya Idul Adha kalau nyembelihnya setelah sholat dan hari-hari tasyrik mentok sampai 13 Zulhijjah akhir hari tasyrik sebelum terbenamnya hari itu, sebelum terbenamnya matahari di hari itu, ya. Pokoknya habis asar jam 5 masih baru sempat ngurban, misalnya duitnya baru cair gitu. Ada yang dari sekarang nih udah pengen banget ngurban dan niat kalau biakannya gol dia pengen ngurban, tapi terus sampai mau besok lebaran Idul Adha belum juga, udah di depan mati tuh kayaknya udah deket. Begitu malam 13 baru di SMS di WA sama temennya,
udah cair bang. Lo liatin di ATM dah, wah girang banget. 13 Zulhijjah akhir hari tasyrik, masih boleh korban? Masih. Baru cari-cari kan udah habis ambil. Ya udah pada gulung tikar orang, dapatnya asar, nggak apa-apa dah, sembelih aja. Masih dikatakan korban selama belum terbenam mataharinya. Yang penting disembelihnya masih pada harinya. Adapun pembagiannya itu melewati batas waktunya, malam nggak apa-apa. Yang penting disembelihnya masih hari-hari tasyrik itu. Taqarruban ilallahi ta'ala. Ini yang harus diperhatikan bagi orang yang mau berkorban. Karena korban itu sedekah, mengeluarkan harta, uang kita, uang ya, duit apa daun? Duit pakainya. Duitnya nggak selembar, bukan 100, 200, bukan gope. Kenapa? Korban itu banyak. Berapa ukurannya? Misalnya kambing paling kecil yang udah memenuhi syarat, misalnya 3 juta, misalnya gitu dah ya, 3 juta. Dia harus keluarin 3 juta. Makanya tata niat, lempengin niatnya. Cuma satu niat kita keluarin duit buat korban, taqarruban ilallahi ta'ala, semata-mata atau hanya mengharapkan kedekatan kita dengan Allah, sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur riya, nggak ada supaya disepuji sama orang. Ilangin itu, buang itu ya. Kata Ibnu Ruslan dalam bait zubatnya, fasahhihin niyyata qabla al-amali wa'ti biha maqrunatan bil amali. Kita sebelum ngerjain sesuatu, mau kurban, keluarin duit kita, sahhihin niyyah katanya. Karena niat itu, hati itu, niatkan di hati. Hati kita itu cepat banget tak bolak-baliknya. Apalagi urusan ngeluarin duit, gede duitnya. Ya, kalau bukan kita nggak lurusin terus, kita nggak lempengin, kita nggak bagusin terus, bahaya. Hati kita itu cepat banget bolak-baliknya. Kata Nabi dalam hadisnya, lebih cepat nih hati bolak-baliknya, berbolak lagi, ntar ngomong A atau Z, A Z. Lebih cepat bolak-baliknya daripada air yang sedang direbus. Ada misalnya makanan, bakso misalnya, atau apa lagi digodok. Begitu udah matang kan, itu kalau udah saking matangnya, biarin dah. Gerodok-gerodok ya kan, dimuter tuh. Kadang muternya nggak ketahuan, kemana tuh? Kan cepet banget tuh bolak-balik itu makanan. Lebih cepat bolak-baliknya hati gitu. Maka kita disuruh doa, ya muqallibal qulub, supaya hati kita ini lempeng terus, supaya hati kita terus dalam syariat. Ya muqallibal qulub, siapa? Allah yang zat maha membolak-balikan hati. Kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agamamu ya Allah, dalam syariatmu ya Allah, dalam ridhamu ya Allah. Itu keluarin kurban, ingat cuma satu tujuannya, sebagai pendekatan diri kita kepada Allah, juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Itu kurban ya. Makanya ayat yang memerintahkan menyembelih hewan kurban dalam surah Al-Kautsar, sebelum perintah fasholli li rabbika wanhar, ayat pertama apa? Inna a'tainakal kautsar. Nyambung semuanya. Sebelum diperintahkan, hei orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya duit, punya simpanan, punya saldo macam-macam dah, ini akan datang syariat kurban. Kata Allah, inna a'tainaka al-kautsar, sungguhnya kami telah berikan kepada engkau. Khususnya saat itu turunnya ketika itu kepada Rasulullah, umumnya buat kita semua. Sungguhnya kami telah turunkan, kami telah berikan kepada engkau al-kautsar. Apa al-kautsar? Ni'mah katsirah, nikmat yang banyak. Ya. Al-Kautsar artinya banyak, itu luasnya bahasa Arab. Al-Kautsar, al-haud fil jannah, ada artinya telaga, danau di dalam surga. Al-Kautsar artinya lagi apa? An-ni'mah katsirah, nikmat yang banyak. Jadi diingetin, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Artinya itu yang kau punya, duit, tabungan, apa kontrakan, kan tiap bulan banyak banget. Itu adalah nikmat yang aku berikan, bukan milik kita sendiri dari nol. Iya, ikhtiarnya kita, tapi siapa sebenarnya hakikatnya memberikan? Inna, kata Allah, sungguhnya kami telah berikan engkau nikmat yang banyak supaya kita bersyukur. Itu taqarruban ilallahi ta'ala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah masuk dalam hukumnya.
Adapun berkurban adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dikuatkan. Sunnah muakkadah. Mazhab kita, mazhab Syafi'iyul mazhab, sunnah hukumnya. Tapi sunnahnya bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah. Ya. Adapun mazhab lain, dua mazhab, Imam Malik dan Imam Hanafi, dalam mazhabnya wajib tuh berkurban. Kalau Imam Hanafi tambahin wajibnya bagi orang yang udah punya nisab seperti zakat harta, zakat uang. Tapi kalau kata Imam Malik pokoknya mutlak wajib. Nah, alhamdulillah kita mazhab Imam Syafi'i, mazhabul wasat, mazhab yang tengah. Ya, enggak wajib gitu. Tapi sunnahnya jangan diremehin, sunnah muakkadah. Nah, jadi kenapa kata Imam Syafi'i berpedoman dalam satu hadis Nabi yang jelas di situ, wa asrah min hadza, kata ada dalil yang menunjukkan bahwa ini hukumnya sunnah, tidak wajib, kata Imam Syafi'i. Kata Nabi dalam hadisnya, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum, tuh ya, itu hadis rawahu Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis, kata Nabi apa? Kutiba alayyan nahru, diwajibkan atasku berkurban, wajib bagi Nabi. Walaysa biwajibin alaikum, sedangkan tidak wajib bagi kalian. Nah, itulah maka kata Imam Syafi'i maksudnya adalah sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, untuk menjaga perbedaan pendapat dengan mazhab lain, itu diantaranya gurunya, ya. Maka sunnahnya sunnah muakkadah. Alal kifayah, sunnah muakkadah alal kifayah, yang dihukumi sunnahnya sunnah kifayah. Sebagaimana fardu ada dua, fardu ain sama fardu kifayah, sunnah juga ada dua, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Kurban hukumnya sama begitu juga, ya. Di satu sisi dia bisa sunnah kifayah, di satu permasalahan lain dia bisa sunnah ain. Sunnah kifayah apa? Cukup kalau satu rumah hanya mampu mengeluarkan satu kurban, mau kambing, apa mau ikut sapi urunan, atau mau sapi atuk, ya cukup dalam satu rumah. Kalau memang kepala keluarganya mampu, cukup udah. Karena yang mampu membabaknya doang, yang punya, yang megang duit dia semuanya. Anak-anak masih sekolah, bininya duitnya udah habis aja, ya kan? Tapi seandainya dalam satu rumah itu misalnya isi 5, bapak, ibu, anak 2, ya, bapak duitnya banyak dah, kan gitu. Ibunya ada karena nabung. Wah, kalau kata orang Betawi, imed, kagak boros, ya. Bedaknya pakainya pipa, bukan yang mahal. Pipa sama perawan dah tuh temennya, ya. Ya awet, maksudnya duitnya imed dah tuh. Oh, ada tabungannya banyak. Bapaknya ada duitnya, ibunya ada duitnya, ya. Anaknya 2 udah pada kerja. Ini contohnya nih, contoh. Udah punya penghasilan, ada uang lebih dari anak-anaknya ini masing-masing di tabungannya, minimal 3 juta dah. Berarti dalam rumah ini setiap orang udah mampu, karena masing-masing udah punya duit sendiri, itu punya hasil sendiri, paham ya? Jadi satu rumah dalam contoh yang barusan itu ada 4 kurban, bapaknya ngorban sendiri, ibunya juga ngorban sendiri, karena duitnya udah ada, mampu. Anaknya dua-duanya masing-masing udah punya penghasilan 2 tuh, berarti totalnya berapa? 4. Tapi kalau yang mampu cuma bapaknya doang, itu yang disebut sunnah kifayah. Itu dibahas dalam fikih. Meskipun sunnah kifayah, tapi tetap sunnah ain bagi setiap anak seandainya anggota keluarga yang sudah mampu. Jelas ya? Ada orang jelasin di video udah lama, tapi udah meninggal tuh ustadznya, ya. Jadi pukul rata bahwa cukup satu rumah itu 1. Udah mampunya banyak, cukup 1. Enggak, ya. Bisa. Baru mulai nih, baru dikit banget, masih panjang nih. Ya, minimal maknanya supaya kita bisa ya mempersiapkan harta kita bagi yang mampu untuk berkorban. Ya, insyaallah di sini bikin dah, ya. Tadi kata saat Lutfi katanya belum tahu dah saat katanya. Bikin karena udah ada peraturannya, boleh, ya, tinggal diatur prokesnya aja. Ya, meskipun kagak banyak, cuma 10 sampi cukup, udah enggak apa-apa dah gitu. Ya.
Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.